pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu
Maksud dari Maha Pemiliki adalah zat dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan kepada segala yang wujud, melainkan sebaliknya. Segala sesuatu yang wujudlah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terkecuali hal sekecil apapun. Tidak ada segala sesuatu di dunia ini kecuali ia akan butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik butuh kepada zatnya, sifatnya, atau bahkan butuh kepada keberadaannya. Segala sesuatu di dunia ini pasti berasal darinya, atau berasal dari sesuatu yang lain, yang mana sesuatu yang lain tersebut pada akhirnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan pemilik yang mutlak. Diceritakan ketika Nabi Sulaiman melewati hutan semut, beliau mendengar Raja Semut sedang berkata kepada kawan-kawannya, "Wahai para semut, masuklah ke tempat kalian." Nabi Sulaiman pun memanggil salam kepada semut itu, dan Raja Semut pun menjawab, "Waalaikumsalam wahai orang yang akan binasa, yang sibuk dengan kerajaannya," jawab semut. Kemudian ia melanjutkan, "Demi Allah, aku adalah seekor semut yang lemah. Dari kalangan kami terdapat 40.000 pemimpin, dan tiap pemimpin memiliki 40 baris pasukan, dan tiap baris berjarak antara timur dan barat. Mengapa badan kalian pekat berwarna hitam?" tanya Nabi Sulaiman. "Karena dunia adalah tempat musibah, dan warna hitam adalah pakaian yang tepat bagi yang terkena musibah," jawab Raja Semut. "Kemudian sekerat daging yang terdapat di tengah-tengah badan kalian itu fungsinya untuk apa?" Nabi Sulaiman bertanya lagi. "Ia adalah alat membantu ketika kami hendak ibadah," kata Raja Semut. "Lalu kenapa kalian menjauh dari para makhluk?" tanya Nabi Sulaiman. "Karena mereka sering lupa kepada Allah, dan menjauh dari mereka lebih baik," tugas Raja Semut menjawab. "Tapi kenapa kalian beranjak?" tanya Nabi Sulaiman. "Karena memang begitulah kami dilahirkan di dunia, dan akan begitu juga ketika kami keluar dari dunia," kata Raja Semut. "Berapa porsi makan dari tiap semut?" tanya Nabi Sulaiman. "Seukuran 1 atau 2 biji kecil," kata Raja Semut. "Mengapa?" tanya Nabi Sulaiman. "Karena kami adalah musafir. Jika yang dibawa oleh musafir ringan, maka badannya pun akan ringan pula," kata Raja Semut. "Apa ada yang kalian perlukan?" tanya Nabi Sulaiman. "Kau adalah orang yang lemah, dan meminta kepada yang lemah itu tidak diperbolehkan," kata Raja Semut. "Kau harus meminta sesuatu dariku," desak Nabi Sulaiman. "Baiklah, tambahkan rezekiku dari yang telah digariskan, atau umurku yang telah ditentukan," dengan gamblang Raja Semut meminta. "Mintalah sesuatu yang sekiranya ada di kekuasaanku," Nabi Sulaiman mengajukan tawaran. "Sesungguhnya hanya kepada Allah saja tempat meminta kebutuhan," tugas Raja Semut. "Siapa namamu?" tanya Nabi Sulaiman. "Munzirah," yang artinya menakut-nakuti, "sebab akulah yang menakut-nakuti para tentaraku dari sihir dunia ini." Sebelum Nabi Sulaiman memberi komentar, lekas Raja Semut itu menyusulkan pembicaraannya. "Wahai Nabi Sulaiman, apa yang membuatmu bangga dari apa yang telah kamu miliki?" "Cincin, karena cincin ini diambilkan dari surga," jawab Nabi Sulaiman. "Apa kau paham arti dari cincin itu?" tanya Raja Semut. "Tidak," kata Nabi Sulaiman. "Artinya adalah apa yang kau miliki di bumi ini tidak lebih dari seukuran cincin itu," Raja Semut menafsirkan. "Apa ada yang lain lagi selain dari cincin itu?" Raja Semut bertanya lagi. "Permadani yang didatangkan dari surga yang bisa terbang dengan cepat di atas angin," jawab Nabi Sulaiman. "Permadani yang bisa terbang cepat itu menunjukkan bahwa semua yang kau tak miliki tak ubahnya seperti angin yang berhembus di hari ini bersamamu, dan di hari esok akan bersama orang lain," kata Raja Semut. "Tapi kan hembus angin bagi jaraknya 1 bulan dan akan tenang selama 1 bulan juga," Nabi Sulaiman mencoba berkilah. "Itu pun menunjukkan bahwa umurmu sangatlah singkat sesingkat waktu yang mana engkau berjalan cepat di dalam waktu itu," kata Raja Semut. "Aku juga dapat mengerti bahasa burung," kata Nabi Sulaiman. "Lebih baik kau bermunajat kepada Allah daripada mulai berbicara kepada selain Allah," kata Raja Semut itu seperti sedang menasihati. "Jin dan manusia berserah diri untuk melayaniku," kata Nabi Sulaiman. "Para makhluk sibuk melayanimu, tapi kau malah sibuk melayaniku." Raja Semut memutarbalikan ucapan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. "Tapi aku tetap merasa bahagia oleh adanya cincin yang kumiliki, karena di situ terdapat nama Allah," kata Nabi Sulaiman. "Berbahagialah dengan yang punya nama, bukan dengan namanya,"
cerdik Raja Semut memotong perkataan Nabi Sulaiman. Nawadir halaman 127. Kesimpulan, Allah yang merajai, memiliki dan menguasai seluruh alam semesta ini. Nama al-Malik bagi Allah tergambar dalam cerita dari percakapan Nabi Sulaiman dan semut tadi. Allah zat yang memiliki secara mutlak. Dia tidak butuh apapun atau bantuan dari siapapun. Berbeda dengan maha memilikinya Nabi Sulaiman yang masih bergantung pada mukjizat yang Allah berikan kepadanya berupa cincin. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Raja Semut dalam cerita di atas, pelajaran yang dapat kita ambil pada diri seorang hamba tidak akan terdapat dari sifat pemilik yang mutlak, disebabkan oleh suatu keharusan, yaitu dia pasti membutuhkan pada orang lain. Selamanya dia pasti butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun pada kenyataannya dia tidak membutuhkan orang lain. Selain itu, orang tersebut juga tidak mungkin akan menjadi tumpuan utama bagi seluruh sesuatu yang ada di dunia ini. Pastilah ada yang membutuhkannya, dan pasti ada juga yang tidak membutuhkannya.